bertambah. Ya, ada pondok pesantren tapi belum dilegalkan secara formal oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itu tentu ada 217 lembaga non formal seperti TPQ dan 11 Madi. Ini juga belum cukup untuk mendongkrak kita. Dan ada 4 rumah tahfiz Quran yang ada di Manado. Mohon maaf, anggota Dewan Kota, saya ada kirim foto tadi Ibu Ustazah Haja Nur Amalia yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, tentu penamatan ini bukan berakhir belajar seperti Pak Wahyudi sampaikan. Berhenti 6 tahun di sini, tapi kemudian ada 1 tahun pengabdian pada pesantren. Kalau dalam situasi budaya pesantren, ketika lulus dia harus mengabdi, baru dia bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kami sampaikan Ibu Kementerian Kepala Kantor tidak bisa bersama-sama dengan kita karena beliau juga punya acara di Bitung dan dia mewakili kami untuk menyampaikan sambutan ini. Pertama juga kami sampaikan bahwa kami ucapkan selamat kepada santri yang ada di pondok pesantren ini, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah, MTS maupun MA yang telah menyelesaikan pendidikannya dan mudah-mudahan secara linear bisa lanjut ke MTS yang lulus MI, ke MTS, dan dari MTS bisa lanjut ke MA. Selanjutnya silakan menentukan pilihan untuk kuliah di perguruan tinggi mana. Saya kemarin ada berbincang-bincang dengan seorang polisi, seorang imam di Polda. Dia menyatakan kepada saya, Pak Haji, ada yang hafal 10 juz. Saya bilang kalau mau cari ada lulusan pesantren. Tolong sampaikan kepada saya, kalau ada hafal 10 juz, insya Allah masuk polisi lulus. Ya, ini disampaikan oleh Pak Imam. Kebetulan beliau juga polisi. Tentu kami berharap banyak sekali anggota polisi, tentara, jaksa yang diangkat, yang direkrut dari pondok pesantren karena memang istiqomahnya dia. Kalau dia pernah santri, insya Allah istiqomah. Pak Abid, tukang memasak saja di pesantren itu namanya santri. Tukang buat perbaiki kursi di pondok pesantren dalam dunia kepesantrenan, dia sudah santri. Kalau Pak Abid sudah santri, apalagi ikut pengajian, apalagi Pak Haji Amir Lipoto masuk ke luar pesantren, sudah santri. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang datang ke pesantren untuk ngaji itu sudah dinamakan santri. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu santri ada yang punya syahadah, ada yang punya ijazah, ada yang tidak. Tapi bahasa santri itu Bapak Ibu sekalian, dia punya keahlian di pondok pesantren, dia dinamakan santri. Dia mampu membuat kerajinan kursi di pondok pesantren, dia sudah santri. Tinggal dia tambah dengar-dengar ngaji pada para kiai dan sebagainya. Selamat ya Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa saya sampaikan, insya Allah kita tidak lama lagi akan memperingati Hari Santri Nasional. Dan oleh sebab itu tentu kita merasa bangga pemerintah, Kementerian Agama serius untuk memperhatikan pondok pesantren yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Dan dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah untuk pondok pesantren ini merupakan perhatian bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memperhatikan pendidikan di pondok pesantren. Dan mudah-mudahan kebiasaan yang ada di pesantren, dan saya yakin dan percaya masih ada hilang-hilang solok, masih ada hilang-hilang pakaian. Kalau tidak ada lagi hilang solok, hilang pakaian, hilang kopiah, itu bukan pesantren. Identitas itu hilang baju. Si A memakai pakaiannya si B, si C memakai pakaiannya si D, dan sebagainya. Ini ciri khas. Karena pesantren itu ciri khasnya itu. Maka oleh sebab itu tentu kami memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Pak Kiai yang telah membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang baik, karena salah satu ulama Mesir mengatakan Asyekh
Imam Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi yang hidup pada tahun 1998, dan kemudian dia meninggal pada tahun 1911. Dia menyatakan rizki itu ada 4 tingkatan. Rizki yang pertama yang paling rendah itu harta jabatan, yang paling rendah menurut Asy-Syahrawi. Yang kedua itu tingkatan yang paling kedua rendah daripada rizki itu adalah sehat. Dan yang ketiga adalah rizki atau nikmat yang paling urutan yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka ketika kita menginginkan anak yang soleh, insya Allah ibu-ibu sudah punya investasi akhirat. Dan yang keempat adalah nikmat iman dan Islam. Inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian dan kita peroleh. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini atas doa-doa para kiai, para ustadz, mudah-mudahan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya bencana. Dan kita ketahui pondok pesantren ini ibarat dia berada di loyang. Kalau dia air naik, mati di sana sana masuk airnya. Dan itu kenikmatan yang dinikmati oleh para penghuni pondok pesantren. Dan mudah-mudahan Pak Amir difoto sebagai anggota dewan supaya dapat memperhatikan dan sangat memperhatikan, dan Pak Abid yang selalu masuk di pondok pesantren ini. Semoga pondok pesantren Darul Istiqomah tetap menjadi sebuah peradaban yang cukup tinggi di wilayah Kota Manado. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.